Shalom adik-adik. Ini adalah panduan dalam mengikuti HBS online. Yuk kita simak. Yang pertama, siapkan diri dan hati. Kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis. Yang ketiga, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang keempat, duduklah dengan baik. Yang kelima, tidak boleh sambil bermain, jalan-jalan, dan makan. Yang keenam, memuji Tuhan dengan fokus dan semangat. Yang ketujuh, mendengarkan firman Tuhan setiap sesi dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, mengerjakan kreativitas dan dikumpulkan ke mentor masing-masing melalui WhatsApp group. Yang kesembilan, mohon bimbingan orang tua untuk menemani anak-anak dalam setiap sesi HBS ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vina. Nah, hari ini kita mau mulai sesi kedua kita dengan tema Yesus mengajarku berdoa. Nah, sebelumnya kakak mau tes lagi yel-yelnya. HBS! HBS, Holiday Bible School, belajar membaca Alkitab, memuji nama Tuhan, bareng kita di HBS. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik kembali untuk duduk dengan tenang. Kita mau persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan Yesus sambil kita angkat pujian kasih Bapa. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah, Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. syukur buat salib-Mu. Saat ku berdoa, Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. saat ku menyembah Engkau Yesus. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan, Ku sambut tanganku dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. wajah-Mu Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, Kau beri jubah indah. ku jadi anak-Mu. Ku jadi anakmu. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Ku sambut tangan-Mu, Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. wajah-Mu Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anakmu. Terima kasih
Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati istirahat malam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan sebentar kami mau ibadah, kiranya Bapak berkati, Bapak pimpin dan Bapak sertai setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Puji Tuhan. Kalau gitu kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, Cahayamu Sukacitaku. Sukacitaku adalah Yesus Tuhanku. Dia dari sorga jadi manusia, Yesus terang hidupku. Sukacitaku adalah Yesus Tuhanku. Dia dari sorga jadi manusia, Yesus terang dunia. Ku mau bersinar terang seperti kasih-Mu, pelita hidupku, Engkau sukacitaku. Ku mau bersinar terang seperti kasih-Mu, pelita hidupku, cahayaku, sukacitaku. Ku mau bersinar terang seperti kasih-Mu, pelita hidupku, Engkau sukacitaku. Ku mau bersinar terang seperti kasih-Mu, pelita hidupku, cahayaku, sukacitaku. Habis. HBS Holiday Bible School, belajar membaca Alkitab, memuji nama Tuhan bareng kita. HBS. Kamu adalah muridku, diambil dari Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal dalamku dan firmanku tinggal dalammu, maka kamu bisa berbuah banyak. Kita mau angkat pujian, kamu adalah murid-muridku. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
selesai memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau angkat pujian, Ku percaya firman-Mu. Katakan, Tuhan Yesus lembutkan hatiku. Yesus lembutkan hatiku, untuk buka hati pada kasih. Tuhan Yesus berkati hidupku. Tuhan Yesus berkati hidupku. Ku percaya firman-Mu. Ku percaya firman-Mu. Tuhan Yesus lembutkan hatiku. Tuhan Yesus lembutkan hatiku, untuk buka hati pada kasih-Mu. Tuhan Yesus berkati hidupku. Yesus berkati hidupku, ku percaya firman-Mu. Mari kepadaku semua yang letih lesu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Oh Yesus, ku percaya. Ku diberi kelegaan. Oh Yesus, ku Oh percaya. Yesus, ku percaya dan berharap padamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ku diberi kelegaan. Ku diberi kelegaan. Oh Yesus, ku percaya dan berharap padamu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, buat kami mengerti segala yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apakah adik-adik sering berdoa? Sering dong kak. Oh, Andi sering berdoa ya? Iya kak. Apakah adik-adik selalu punya waktu untuk berdoa? Punya kak. Wah, ya setidaknya kamu kalau mau makan berdoa kan? Iyalah kak. Kalau mau tidur berdoa kan? Iya juga kak. Kalau apa lagi ya kamu berdoa? Pas lagi sakit kak. Oh iya benar, kalau kamu sakit kamu boleh berdoa. Ada lagi, kapan ya kalau kamu berdoa? Doa minta HP baru kak. HP? Waduh, jadi adik-adik semua dan Andi pasti sering berdoa. Setiap hari berdoa, sehari beberapa kali berdoa. Pagi siang malam kak, kayak minum obat. Kayak minum obat. Andi sudah benar, kamu rajin berdoa juga adik-adik. Tapi kalau makan obat itu kan rutin, sedangkan doa itu adalah ketika kita mau berbicara dengan Tuhan Allah, Tuhan Juru Selamat kita, Pencipta kita, Penolong kita, dan Pemimpin kita. Kalian yang sudah sering berdoa pasti tahu caranya berdoa, iya kan? Iya kak. Mungkin ada sebagian kalian juga sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa kak saya sudah sering berdoa tapi kok hubungannya dengan
Tuhan terasa jauh, hubungan saya dengan Tuhan tidak bertumbuh. Saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin melayani, saya rajin berdoa. Tapi kenapa ya doa-doa saya seperti tidak Tuhan jawab? Apakah saya sudah berdoa dengan benar? Andi sering merasa Tuhan jauh. Iya kak, benar. Kadang-kadang aku juga merasa begitu. Oh, apakah Andi merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa Andi? Iya kak. Jawabannya ada di dalam Alkitab. Ayo kakak ajak ambil Alkitabnya. Kita buka Lukas 18. Ayo Andi, Lukas 18. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Sudah dapat ya? Lukas 18 ayat 10 kakak baca ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi adalah pemimpin agama orang Yahudi. Kelompok ini menganggap diri mereka sebagai kaum beragama yang saleh. Mereka biasanya memisahkan diri dari orang biasa. Mereka taat pada ajaran Taurat, menjalankan semua perintah agama Yahudi. Mereka merasa orang yang paling hebat. Lalu siapakah si pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi. Pemungut cukai adalah salah satu jenis pekerjaan yang dipandang buruk oleh masyarakat. Bahkan mereka cenderung dibenci karena pajak memberatkan mereka dan menariknya untuk pemerintah Romawi. Serta kadang-kadang si pemungut cukai memakai cara yang kejam dalam menarik pajak dari rakyat. Ayat 11, 12, 13, 14 kakak bacain ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ayat 14. Ini Yesus ya yang berkata, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, mari kita kenal dua orang tokoh yang disebutkan, yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaannya kepada murid-muridnya. Orang Farisi itu berdoa dengan melihat ke langit lalu memuji-muji dirinya sendiri. Wah, orang Farisi itu percaya kalau dia sudah menjalankan semua kewajiban agamanya dan dia adalah hebat, dia rajin, dia tekun, dia menjalankan semua peraturan agamanya. Dengan kata lain, dia merasa bahwa dia melakukan itu semua karena kehebatan dia sendiri, bukan karena anugerah dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan si pemungut cukai? Si pemungut cukai itu datang berdoa dengan merendahkan dirinya, menunduk, dia takut melakukan kesalahan, dia menyesali semua kesalahannya. Itu adalah dua karakter yang berbeda. Si orang Farisi tidak mengaku dosa, tidak memuji Tuhan, menjelekkan orang lain, mengagungkan kehebatan diri sendiri, menganggap diri lebih layak di hadapan Tuhan dibandingkan orang lain, merasa berhak diberi perhatian lebih oleh Allah, merasa tidak butuh pertolongan dan belas kasihan Tuhan, tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mungkinkah kita secara sadar atau tidak, kadang-kadang kita berdoa seperti seorang Farisi itu, bukan?
cukai. Pemungut cukai datang dengan hati yang hancur, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, sadar dirinya adalah seorang pendosa, menyesali kesalahannya, dengan rendah hati meminta belas kasihan Tuhan, jujur kepada Tuhan. Nah, kerendahan hati dan kejujuran serta kemampuan bertobat dari si pemungut cukai, sesungguhnya itu adalah yang Tuhan mau dari kita. Adik-adik, jangan takut berdoa, jangan malu berdoa. Saya nggak bisa berdoa, Kak. Oh, Andi nggak bisa berdoa? Bisa, kamu pasti bisa berdoa, semua bisa berdoa. Jangan takut berdoa, karena pada waktu kita berdoa, Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat kata-kata kamu yang indah, kata-kata kamu yang panjang, bagus seperti baca puisi. Tidak. Nah, Tuhan melihat kerendahan hati kita. Tuhan melihat jiwa dan hati kita yang rindu merasakan hadirat Tuhan, yang rindu akan belas kasihan pengampunannya atas segala dosa dan kesalahan kita. Karena tanpa itu, kita tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Kakak punya satu ayat, boleh dibuka ayat kitabnya. Kakak ambil dari 1 Samuel. Samuel ada di perjanjian mana? Lama, Kak. Wah, ya, perjanjian lama di depan. 1 Samuel. Kakak bacain ya. 1 Samuel berapa? 1 Samuel 16 ayat 7b. Ayo, kakak bacain ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Persis, manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kakak bacain sekali lagi. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalian masih ingat? Dulu pernah diajarin doa 4P. Andi ingat nggak? Ingat, Kak. Oke, kakak ulangi ya. 4P. P yang pertama, pengagungan. Pengagungan. P yang kedua, pengucapan syukur. Pengucapan syukur. P yang ketiga, pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Dan yang terakhir, permohonan. Permohonan. Ya, ulang lagi. 4P. P yang pertama, Pengagungan.
P yang kedua. Pengucapan syukur. P yang ketiga. Pengakuan dosa. P yang keempat. Permohonan. Ya, itu adalah doa 4P. Setelah kita mengagungkan Tuhan dalam doa kita bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, menciptakan dunia yang indah ini. Lalu kita mengucapkan syukur karena hari ini sudah berjalan dengan lancar, sudah bisa sekolah, bisa main. Mungkin tadi yang ada musuhan sama teman sudah baikan kembali. Kita bisa mengucap syukur atas segala hal yang sudah kita lakukan. Kita juga bisa mengakui kesalahan kita yang mungkin sudah kita lakukan dari kemarin 24 jam atau selama seminggu atau selama sebulan. Pokoknya segala kesalahan yang kamu lakukan yang dengan sengaja atau tidak sengaja, kesalahan di tindakan, perkataan, pikiran, kamu bisa akui lalu kamu mohonkan Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Setelah itu kamu boleh masuk dalam doa permohonanmu. Apa yang kamu minta kamu sampaikan kepada Tuhan. Itu adalah doa. Mari kita coba membuat doa. Misalkan doa sebelum tidur ya. Tuhan Yesus yang baik, yang sangat mengasihi aku. Aku bersyukur karena Engkau selalu menyertai dan memimpin aku. Malam ini aku datang kepadamu dan mengakui segala dosa-dosaku. Ampuni aku Tuhan dari segala kesalahanku. Maafkan aku sudah membuat Tuhan Yesus bersedih. Tuhan Yesus lindungi aku dalam tidurku malam ini dan jauhkan aku dari mimpi buruk. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita dengan kerendahan hati, dengan mengakui segala kesalahan kita, dan kita rindu akan pengampunan dari Tuhan Yesus. Jawaban kalau kamu punya permohonan dalam doa itu, jawabannya ada 3. Betul kan Andi? Betul Kak. Apa? Jawaban doamu ada iya, berarti Tuhan langsung kabulkan. Jawaban doamu adalah iya, tapi nanti mungkin kamu tidak memperolehnya jawabannya sekarang. Dan jawaban yang ketiga adalah tidak, yaitu Tuhan mungkin menjawab permohonanmu dengan tidak, artinya itu bukan yang terbaik untukmu. Tapi apapun doamu Tuhan pasti jawab kalau itu adalah kebutuhan. Iya, kebutuhan dan keinginan beda. Contohnya nih, kalau kamu haus, apa yang kamu butuhkan? Air Kak. Minum air. Kalau kamu haus, yang kamu butuhkan adalah minum air. Tapi kadang-kadang yang kamu minta apa? Es krim. Apa? Es krim. Kalau kamu haus, kamu minum air, tapi kamu mintanya es krim. Nah, kira-kira yang Tuhan jawab, pasti jawab apa? Yang Tuhan jawab adalah yang kamu butuhkan. Bukan, tidak selalu yang kamu inginkan. Tapi kamu boleh menyampaikan apa keinginanmu. Tuhan akan jawab sesuai dengan kedaulatan yang Dia punya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah bahwa yang terjadi, yang dijawab Tuhan, itu sudah yang terbaik untukmu, untuk kakak, dan untuk kita semua. Ayo, sekarang kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalamu. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana berdoa yang benar. Kami mau datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan jiwa yang rindu atas segala pengampunan dari Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Tuhan Yesus, segala dosa kami sudah dihapuskan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami bisa menyampaikan doa kami dengan baik, dan kami rajin berdoa, tidak siang, tidak malam. Kami selalu datang kepada Tuhan yang menyampaikan segala kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang ambil alat tulis Andi juga, buku, notes atau apa aja, kita buat doa. Kakak punya tugas, kamu membuat 8 doa.
Doa yang pertama itu gampang, tadi kita sudah buat, tapi nggak boleh sama ya dengan yang tadi sudah dicontohkan. Doa sebelum tidur, doa sebelum makan, doa ketika mau berpergian, doa waktu ulangan, doa untuk yang sakit, doa untuk keluarga, mungkin kamu mendoakan kakak, adik, papa, mama, opung. 7. Doa untuk negara, mungkin kamu mau mendoakan Bapak Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, doa untuk misi penginjilan. Mungkin kamu mau mendoakan saudara-saudara kamu atau teman kamu yang belum percaya Yesus. Mungkin kamu mau mendoakan suku-suku yang terasing yang belum sempat mendengar tentang Yesus, atau negara-negara yang masih perlu berita penginjilan dan setia kepada Yesus. Kamu boleh sampaikan doa itu di nomor 8. Tadi apa aja? Sebelum tidur, sebelum makan, sebelum berpergian, mau ulangan, ketika ada yang sakit, doa untuk keluarga, doa untuk negara, dan doa untuk misi. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan kepada kakak mentor. Waktunya 1 jam. Kakak tunggu ya. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian, saya senang berdoa. Senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi, saya senang berdoa. Senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Oke, sesi kedua kita sudah selesai. Tapi ingat, jangan lupa adik-adik, besok masih ada HBS kita, yaitu sesi ketiga, dimulai dari jam 9 pagi. Nah, sebelum kakak tutup sesi kita yang kedua, kakak mau yel-yel lagi. HBS!